perwakilan dari Bangun Kreatif Abadi. Saya ingin bertanya kepada Pak Bupati, Pak Gayani Trito. Jadi Bapak sebagai anak muda yang masuk ke sebagai pejabat Pak Bupati itu masuk ke dalam pemerintahan, saya sebagai anak muda melihat pemerintah itu kaku, rigid, gitu. Susah membawa inovasi dan lain-lain. Jadi Bapak sebagai rule changer, sebagai pembawa inovasi, apakah menerima resistensi mungkin dari tradisi pemerintah yang kaku, yang sulit berubah, dari orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tua atau lama? Bagaimana tips-tips Bapak membawa semua tim dan semua orang ke dalam satu visi yang bareng-bareng untuk menjalankan inovasi, untuk sama-sama terus bergerak lebih cepat dari sebelumnya? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, dan itu mungkin benar-benar saya alami ya. Ketika saya awal menjadi bupati itu, saya melihat itu salah satu permasalahan yang saya harus hadapi di dalam pemerintahan, bagaimana birokrasi ini, karakter birokrasi ini terwujud dengan kepemimpinan pemimpin sebelum-sebelumnya. Jadi kan bupati itu kan ganti terus ya. Bupati ganti terus, gaya kepemimpinannya itu berbeda terus gitu, dan mereka itu karakternya terbentuk dari bergantinya pemimpin-pemimpin di daerah tersebut. Nah, gimana cara saya bisa merangkul mereka semua itu? Sebenarnya yang tadi saya bilang, saya treatment pemerintahan itu sebagai seakan-akan ini adalah sebuah perusahaan yang dimana saya memang melakukan mendoktrin mereka bahwa yuk ini kita harus lakukan bersama-sama dan kita harus lakukan sebuah perubahan, dan keberhasilan sebuah perubahan itu adalah keberhasilan kita bersama. Itu yang harus selalu saya sampaikan, dan itu aja nggak cukup sebenarnya karena butuh proses, butuh waktu gitu. Tapi ketika saya memimpin di Kendal itu ada beberapa hal yang saya harus tunjukkan kepada mereka bahwa nih cara yang saya lakukan berhasil, ini cara yang saya maksud saya lakukan berhasil, sehingga saya memang menyiapkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi program jangka pendek itu salah satunya ini untuk bisa menyatukan birokrasi bahwa oke, cara yang saya lakukan ini benar. Karena saya nggak bisa bilang kayak kalau kita sebenarnya kalau kayak kepala daerah ya, kayak bupati kan kita tinggal perintah A mereka jalan semua. Tapi bukan berarti kita perintah A mereka siap jalan, di bawah itu bisa muter-muter terus tuh. Jadi nggak jaminan kalau kita udah perintah itu langsung jalan semua di bawah, enggak gitu. Ternyata mereka berputar-putar terus, mereka berpikir, mereka bilang mungkin ada yang visinya beda, ada yang cara pemikirannya berbeda gitu. Sehingga memang kita harus mengajak mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana kita meningkatkan communication skill jajaran kita untuk memastikan bahwa visi-misi kita sama, keinginan kita sama, tujuan kita sama. Baru kalau itu semua sudah kita wujudkan, baru kita bisa berjalan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan memang nyatanya sekarang di pemerintahan Kabupaten Kendal, dengan saya memiliki visi-visi selama 5 tahun, dan masa jabatan saya karena ada undang-undang pilkada serentak hanya jadi 3,5 tahun, sehingga saya harus berpikir lebih cepat, saya harus punya inovasi, punya terobosan untuk menyelesaikan janji saya yang saya janjikan selama 5 tahun dalam waktu 3,5 tahun. Dan ini akan menjadi satu peninggalan, satu legacy yang akan saya berikan di Kabupaten Kendal, bahwa kalau kita punya keinginan, kalau kita punya kemauan, kalau kita punya solidaritas yang tinggi untuk menyelesaikan masalah, insya Allah bisa selesai, dan insya Allah program saya bisa selesai dalam waktu 3,5 tahun.